Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar kebaktian ibas gereja anta enda, ikatakan kami menjua-jua. Kerehendu nambahi keriahan man banta krina. Ibas bena kebaktinta maridage sidengkeken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sireh enda. Khotbah minggu enda ibabai pendeta Joseph Endro Prasetyo Sarjan SSI. Pelaksanaan ibadah pekan doa ipebeteken mankrina jemaat, maka pelaksanaan pekan doa imulai wari minggu 17 Mei 2026 se-23 Mei 2026 IPCJ masing-masing. Untuk jadwal lengkap nabanci inen bas lampiran momo enda. Lakon persadan sibadia ilakokan ibas perminggun Sidoarjo wari minggu tanggal 24 Mei 2026 jam 7. Runggun Surabaya wari minggu tanggal 24 Mei 2026 jam 9. Iharapkan kerina jemaat banci mengikuti lakon persadan sibadia enda. Berita sakit ipebeteken man kerina jemaat, maka paksana ibas masa pemulihan kesehatan Tigan Marcel irawat di Rumah Sakit Premier Surabaya, jana enggo muli ke rumah ibas wari Sabtu tanggal 16 Mei. Mari si Baba Bastoto gelah enda pulih kesehatan na mulihi. Berita cedaate ipebeteken man kerina jemaat, maka enggo idilo dibata Nini Deni Ginting, orang tua Nande Bapak Deni Ginting, jemaat PJJ Sektor Timur, ibas wari Jumat tanggal 15 Mei, jam 2 Rumah Duka Baratajaya Surabaya. Jana enggo ibunikan ibas wari Jumat 15 Mei jam 8 Imadiun. Si totokan gela keluarga si itadingken ibreken gege ras pengapul ibas di Batanari. Rit Permata GBKP Runggun Surabaya wari Rabu tanggal 27 sampai 28 Mei 2026 tempat rumah YWL Batu Malang. Untuk ulang tahun kelahiran dan pernikahan minggu ini, kami jemaat mengucapkan selamat berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam keluarga dan dalam kehidupan masing-masing yang berulang tahun. Ujur. Sedina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Wari enda igelari minggu eks Saudi si artina bagikan min ojahwe. Kebaktin enda mabai kita arsikap guna ngalo-ngalo kerehen kesah sibadia kenca kita amperingati kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Amin gia ia enggo nangki ke surga labo kita melubang itading kena. Adi erlebu kita manbana tetap eding kehena pingko-pingkonta pusuta. Sabab Yesus enggo erpadan mereka penampat manbanta
ibas dalani perbeben geluta. Arkiteken si petetap dage kini tekenta ibas pengarapan mandi batanta si setia. Perpulungan asa banci ras kita kerina tedis. Rende kita KEE 278 Ipandu Song Leader dan Organis. Ibas gelar di bata Bapa si Mada Kuasa, ibas gelar anakna Yesus Kristus singgorpa dan nampati manusia, rasibars gelar kesah si badia si pengasuh manusia, tetap setia lebuh mindo penampat manbana. Labo kita itading kena melumang, reh ngeia mulihkan dahi kita. Amin.
berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Tuhu aku reh ibas bapa nari, jananggo reh kudoni enda, tapi genduari kutadingken medoni enda, mulihkan aku ndahi di bata. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aru ras kerina kita rende, ipandu song leader ras organis. Perpulungan Baci Kundul. Sehma kita ku responsoria Pujin Mandi Bata Penampat. Arkiteken keleng Athena di Bata tetap memperdiatekan dengan nampati kala sing lakoken ia. Arkiteken keleng Athena di Bata Erpadan mereka penampat si pengasuh krina kala sirkiniteken gunar saksi karena keleng ate di Bata. Mari puji ka Tuhan ibas padan
pengkelina man banta kerina aru ras kerina kita rende. Kinata kegeluhan manusia. Mari bangkat kita kebas pertoton, babakrina kecibal geluhta, ibas kita ngalaukun padan ras perkuah Athena, nintalah skala-skala ibas ukurta. Ngaku aku o Tuhan, megati aru kelateku, ibas dalani perbeben geluhku. Megati pela aku sabar, ibas nimai penampat gegeh si padan kendu. Genduari salah lepakku, enggoku gejap, dosa angku peru surku ingat. Erdosa kelaku man bandu, sabab kubahan si jahat ibas matandu. Janah kinila bejuren si kulakoken ibas geluhku. Maka patut kelaku min iukumdu. Mekuah minatendu kempa aku. Pridi min aku, maka masap kejahatanku. Urasi min aku, maka masap dosangku. Amin. Mari sipindo pengalami dosa man dibata aru radu kerina kita rende.
bancina ras kerina kita tedis. Berita pengalami dosa. Selaku pesuruhan di bata, aku nahkan kata naman banta nina. Amin na pe kita ngoy pelawas ibas adap ada pendunari. Tapi kita kan ngoy bagi kendu pemindonku tupung kita erlebuh mindo penampat. Mari si puji Tuhan arkiteken dosa tanggo ya lemi ras kerina kita rende ipandu song leader ras organis. Perpulungan Baci Kundul. Ngoge kata di bata bagin si pemena, si buat ibas padan simbaru, perbahanan rasul-rasul ayat rasul-rasul sada ayat 12 sehku 14 kan. Perbahanan rasul-rasul sada ayat 12 sehku 14 kan. Perbahanan rasul-rasul sada ayat 12 sehku 14 kan bagenda kata Tuhan. Kenca bage mulih rasul-rasul iuruk seton nari ku Jerusalem. Uru dauhna 1,5 kilometer i Jerusalem nari. Kenca i Jerusalem laos ya kuloteng rumah hingan nanumpang. Kala emo Petrus ras Yohanes, Jakub ras Andreas, Filipus ras Thomas, Bartolomeus ras Matius, Jakub anak Alpeus,
Simon pejuang ras Judas anak Yakub, tutus Athena Krina ras Ertoto, ikut pe diberu bagai pe Maria, nande Yesus ras senina Yesus. Ketuahan kalak si megikan kata di bata, dengan si makai kencai bas geluhna tep wari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Wujud nyata cinta kasih dan penyertaan Tuhan, kami sungguh merasakannya dan kami berterima kasih bersyukur kepadamu. Engkau telah berkenan mempersekutukan kami untuk menguduskan, menyucikan hari Sabat kepunyaan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini, kami akan membaca dan merenungi kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu, supaya Tuhan berkenan menurunkan kuasa Roh Kudus, menguasai hati, pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dan renungi bersama, sungguh-sungguh dapat tertanam, terpelihara di dalam hati sanubari kami. Terlebih-lebih juga dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Atas hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu, kiranya kuasa tuntunan Tuhan yang melingkupinya. Apa yang Dia sampaikan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Inilah doa, pengharapan, dan permohonan kami ya Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 31, ayat 10 sampai dengan ayat 14. Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai dengan 14, saya membacakannya dalam bahasa Indonesia dan menurut terjemahan LAI yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Sebab aku mendengar gunjingan orang banyak, kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungi kebenaran firman-Nya, dan terlebih-lebih mau melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mejuah-juah membanta kerina. Ya, bertemu lagi dengan saya, rasanya sudah 1 tahun lamanya. Setelah pertama kali saya melayani di sini. Semoga tidak lupa dengan nama saya, karena sudah 1 tahun yang lalu kira-kira. Ya Ibu Bapak, umat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya semalaman tadi malam saya mencoba untuk belajar bahasa Karo.
berusaha dengan keras sekali. Sampai pada titik tadi saya melayani di Tebel, saya baru tahu setelah dikoreksi sama Pak Tarigan, Pak, sama E-nya Pak, itu yang ini, waduh buyar pikiran saya. E sama ternyata saya salah pengucapan. Daripada saya tidak pede, bahasa Indonesia saja ya Pak. Iya, karena saya khawatir kalau salah pengucapan itu nanti salah makna. Ya kalau maknanya sama-sama bagus, kalau maknanya ternyata jelek, wah saya nggak enak. Kayak di bahasa Jawa itu ada dua kata yang mirip sekali, cuma beda pelafalan, beda pengucapan, mendem sama mendem. Nah, kalau mendem itu menanam, mendem, nah itu mendem tua. Itu saya khawatir nanti saya salah pengucapan, makanya daripada salah, saya pilih aman bahasa Indonesia. Semoga Bapak Ibu Saudara memaklumi. Saya jamin kalau 1 tahun atau 1 bulan sebelumnya nanti saya kursus bahasa Karo, sewaktu-waktu diminta melayani menggunakan bahasa Karo saya siap. Siap diberikan marga juga. Iya. Iya, kalau kemarin saya groginya karena baru pertama kali melayani, kalau sekarang groginya karena saya tidak bisa bahasa Karo ini tadi. Ya, tema kita Ibu Bapak itu adalah ngarepken perkuah ati Tuhan. Benar ya? Ngarepken perkuah ati Tuhan, mengharapkan kemurahan hati Tuhan. Nah, Ibu Bapak, teman-teman pemuda dan pemudi, kita hidup dalam suatu perkembangan zaman yang luar biasa. Saya yakin di antara Ibu Bapak yang lahir sebelum era perkembangan teknologi digital ini luar biasa sedemikian masif, kita tidak pernah membayangkan akan hari ini akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Kalau yang muda-muda lahir ceprot begitu ya, hidup membuka mata sudah bisa melihat kecanggihan teknologi. Saya dan Ibu Bapak yang kelahiran tahun 2000 ke bawah atau 90 ke bawah, 80 ke bawah, kita tentu dulu tidak membayangkan kecanggihan teknologi yang sedemikian luar biasa. Dulu kalau melihat tayangan misteri Gunung Merapi, Mak Lampir, ditonton apa tidak Bapak Ibunya? Ketika Mak Lampir berkomunikasi dengan Grandong menggunakan kaca benggala yang air kemudian hei Grandong gitu. Kita hanya membayangkan wah ini dunia imajinasi, khayalan. Tapi sekarang apa yang tidak kita bayangkan itu akan terjadi, ternyata terjadi, video call gitu ya. Kemudian dengan berbagai macam perkembangan media sosial, setiap orang pasti punya Facebook, apalagi Twitter yang sekarang X, IG, YouTube dan lain sebagainya, TikTok gitu ya. Nah, mau tidak mau, diakui atau tidak, apa yang terjadi perkembangan dunia digital itu mempengaruhi karakter kepribadian bagi generasi-generasi yang dilahirkan di tengah kemajuan ini. Sadar atau tidak, kita turut terbawa dalam konteks perkembangan yang sedemikian rupa. Sehingga ada sebuah istilah untuk menyebut generasi milenial, generasi mulai Z alfa begitu ya, alfa, kalau alfa itu masih kecil-kecil, generasi Z itu disebut sebagai generasi stroberi. Generasi yang secara kulit luar itu terlihat cantik dan sangat menggoda. Tetapi ketika mendapatkan tekanan sedikit, kalau kita tahu stroberi itu akan hancur. Dan memang itulah pada kenyataannya, bukan berarti mengeneralisir, menyamakan bahwa semua anak muda, semua generasi milenial tidak tahan terhadap tekanan, tidak. Tetapi pada kenyataannya kita melihat ada begitu banyak berita tayangan yang baru-baru ini viral di jembatan di Pacet sana,
itu menjadi langganan bagi para pemuda-pemudi mengakhiri hidupnya. Ketika ditelusuri apa penyebabnya, cintanya ditolak. Putus cinta, beban pekerjaan, kehidupan di tengah keluarga. Yang tentu bagi kita generasi yang dilahirkan dan mendapat pendampingan, pendidikan di tengah keluarga yang berbeda, kita akan berpikir, begitu saja. Persoalan sepele cinta ditolak saja kok sampai mengakhiri hidup. Itu kan sederhana. Jika kita membandingkan dengan cara bagaimana kita mendapatkan cinta zaman dulu, jangankan kok restu orang tua yang tidak kita dapatkan. Gunung, lembah, naik turun, samudra yang luas pun kita seberangi demi mendapatkan cinta. Betul Bapak-bapak? Pantang menyerah. Wedi mati. Rawani luwe. Nah Bapak Ibu, memang tidak bisa dipungkiri bahwa metode parenting, metode bagaimana keluarga-keluarga era dulu mendidik anak-anaknya. Ibu bapak yang berprofesi sebagai guru bisa angkat tangan sebagai tenaga pendidik. Ada? Ada ya? Ini teman-teman muda, saya berbicara kepada orang tua dulu, nanti ke... Iya. Kita dulu kalau membayangkan cara orang tua kita mendidik ibu bapak, jangankan kok main tangan. Kalau kita berbuat salah, sudah tidak main tangan lagi, ya main sapu, ya main rotan. Gitu ya. Guru sekarang tantangannya lebih besar. Kalau ada siswa yang salah, dulu itu, ya namanya mencubit, saya dicubit guru itu, gara-gara apa itu ya sering. Kalau sekarang, guru sekarang mencubit, wah orang tuanya tahu, siap-siap. Viral di media sosial, besok dipanggil polsek terdekat. Tantangan demi tantangan kita lalui. Dan memang sekali lagi, perkembangan dunia digital sekarang membentuk pribadi-pribadi manusia yang hidup saat ini. Sebagai orang tua seringkali kita hanya mampu menghakimi, kamu belum ada apa-apanya, dibandingkan orang tuamu dulu. Apa yang terjadi saat ini, perbedaan karakter, kepribadian, atau mungkin juga ketahanan mental, bagi generasi-generasi saat ini, mau tidak mau kita harus mengakui lingkungan hidup, pola asuh, bagaimana cara mendidik orang tua, itu berpengaruh pada generasi-generasi saat ini. Kelihatannya dengan begitu banyak kemajuan dunia digital, anak-anak kita atau kitalah semua, kita mudah untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain di media sosial. Kita bisa punya kenalan di sana, di sini, dimanapun, bahkan di seluruh dunia. Seolah-olah gambarannya kita itu memiliki punya banyak teman. Tetapi apakah menjamin pertemanan di media sosial itu tidak membuat kita kesepian? Pada kenyataannya, media sosial serame apapun itu, kehidupan banyak orang tetap merasa sepi. Karena mereka hidup di dunia maya, dunia yang tidak nyata. Mereka lupa dunia nyata itu yang dihadapi setiap hari. Seringkali orang lupa dunia nyata ya dunia ketika kita bertatap muka, kita berinteraksi dengan yang lain. Di mana kita bisa berkeluh kesah, jujur apa adanya. Berbeda dengan dunia maya. Namanya dunia maya ya dunia yang tidak nyata. Dunia yang tidak nyata itu artinya dunia yang semu. Dunia yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu artinya dunianya hantu. Sehingga kalau ada gara-gara hate speech, ada komentar-komentar negatif, kadang kalau kita sudah upload konten joget-joget begitu ya,
Tiba-tiba ada, jogetmu kurang seru, hati pecah. Kelihatannya kita diberikan wadah, kesempatan untuk jujur apa adanya di media sosial, tetapi sebenarnya media sosial tidak pernah menjanjikan sesuatu yang nyata. Nah, kalau kita kembali melihat bacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kita melihat sebuah ungkapan kejujuran dari Daud. Ungkapan yang tidak disampaikan di dunia maya. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya Daud atau zaman Israel pada saat itu sudah ditemukan HP, gadget, mungkin Daud ya menulisnya di TikTok atau menulisnya di Twitter atau di IG sambil foto begitu ya. Apa yang dituliskan oleh Daud ini adalah ungkapan kejujuran. Di mana dia merasa sesak, di mana dia merasakan susah hati, di mana dia merasakan duka cita yang mendalam. Dia jujur kepada Tuhan akan situasinya. Dengan harapan ketika Daud berusaha untuk jujur, aku bukan orang yang sempurna Tuhan, aku orang yang penuh diliputi dengan kesusahan, tolonglah aku. Dengan harapan Tuhan akan menolongnya. Apa yang dialami oleh Daud, Ibu Bapak? Dalam tafsir historis, dan mungkin semua kita sudah tahu, Daud ini kan raja kedua Israel setelah Saul. Ketika diangkat menjadi raja, dan Saul diberhentikan menjadi raja, Saul pada saat itu tidak menerima pengangkatan Daud sebagai raja, hingga akhirnya dia pun juga terus-menerus mengganggu kepemimpinan Daud di Israel. Mungkin itu masih bisa diterima oleh Daud, apa yang dilakukan oleh Saul. Yang miris, lebih miris, dan mungkin bagi Bapak Ibu sebagai orang tua, ikut miris, ikut merasakan, dan kalau membayangkan itu terjadi di tengah keluarga kita, mungkin ya nangisnya itu sama dengan yang dialami oleh Daud. Sedihnya, karena dia dihianati oleh anaknya sendiri. Siapa namanya Bapak Ibu? Absalom. Seorang anak yang dicintainya, disayanginya, digadang-gadang dia akan menjadi penerusnya secara sistem pemerintahan, penataan sistem pemerintahan bangsa Israel. Ternyata anaknya mengkhianati. Daud ketakutan lari ke sana ke sini, melarikan diri tinggal di gua satu, di gua yang lain, di padang gurun, karena sedih sekali rasanya ketika dia dihianati oleh anak kandungnya. Itulah sebabnya Daud mengungkapkan isi hatinya itu kepada Tuhan. Dia mengungkapkan dengan jujur bahwa dia sedang susah hati. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Di ayat yang ke-13 lebih miris lagi, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Karena pressure yang begitu kuat, tekanan yang begitu kuat, membuat Daud, kalau di ayat yang ke-13, aku lebih baik mati, aku sama seperti orang mati, lebih baik aku tidak ada. Tetapi bersyukurlah jika kemudian karena kejujuran Daud dan kepasrahan Daud kepada Tuhan, dalam seluruh kitab Mazmur di bagian akhir itu kita bisa menemukan ungkapan-ungkapan bahagia. Betapa luar biasanya Tuhan yang menolong aku. Karena diawali dari kejujuran terhadap ketidaksempurnaan dirinya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah saya mengajak, disinilah kita diajak untuk merenung. Siapapun diri kita, tentu kita
tidak kebal terhadap sebuah masalah. Siapapun diri kita tidak terhindar dari yang namanya beban dan perkara hidup. Sekalipun kita mungkin sangat beriman kepada Tuhan, itu tidak berarti bahwa masalah dan beban hidup kita akan lenyap secara otomatis. Orang beriman kepada Tuhan tidak memiliki jaminan hidupnya akan lancar-lancar saja. Orang yang beriman kepada Tuhan dan tetap setia mengikutnya, bahkan berserah diri penuh kepada Tuhan, jaminannya adalah damai sejahtera. Siapa di sini yang setelah atau sejak kecil menjadi pengikut Tuhan, setia begitu, hidupnya tidak pernah mengalami masalah, bisa angkat tangan? Yang ketika usaha apapun pasti akan laris, pasti akan berhasil, bisa angkat tangan? Teman-teman pemuda-pemudi yang saat ini percaya dan beriman kepada Tuhan, ketika beriman kepada Tuhan, apakah segala pengharapan kalian sudah jaminan terpenuhi? Bisa angkat tangan yang terpenuhi? Nyatanya mengikut Tuhan memang bukan jaminan. Hidup kita akan lurus-lurus saja. Mengikut Tuhan sekali lagi jaminan damai sejahtera, kasih karunia itu tercurah bagi hidup kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang saat ini berstatus sebagai orang tua, kalau kembali pada kerentanan generasi-generasi saat ini, pemuda-pemudi, mari kita merenung sejenak dengan anak-anak dan generasi muda di sekitar kita. Jika selama ini kita merasa bahwa anak-anak kita terlalu lemah atau rapuh seperti generasi stroberi tadi, mari kita periksa kembali bagaimana cara kita mendidik, mendampingi, dan bersikap terhadap mereka. Apakah saat ini kita sebagai orang tua dalam mendampingi dan bersikap terhadap mereka, kita memperlakukan diri kita sebagai bos yang hanya tahu menuntut hasil yang sempurna? Kita hanya menuntut nilai yang tinggi, kesuksesan materi, tanpa pernah tahu, pernah mau masuk dalam kehidupannya. Generasi-generasi muda saat ini yang dilingkupi dengan berbagai macam tekanan hidup. Ataukah kita sebagai orang tua berhasil menciptakan rumah dan lingkungan gereja yang aman, yang benar-benar menaungi generasi-generasi muda saat ini? Mari kita merenung sejenak, karena kerapuhan, karena tekanan itu bisa terjadi pada siapapun, terutama generasi muda. Teruntuk para generasi muda, di tengah riuhnya dunia digital, perkembangan media sosial yang seringkali membuat kita merasa sendiri, yakinlah bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Ada kawan-kawan, ada teman-teman, ada orang tua yang senantiasa ada. Syaratnya cuma satu. Sadarilah, dunia media sosial itu dunia yang tidak nyata. Yang nyata adalah ya orang yang di depan kita. Yang nyata adalah orang tua kita, tetangga kanan kiri, rekan di pekerjaan kita. Itu adalah yang nyata. Sehingga hidupilah kenyataan itu. Hidupilah kenyataan itu, supaya kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Bersama-sama kita jujur kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, pasrah diri penuh kepada Tuhan, sama seperti Daud jujur, karena sahabat yang terbaik adalah Tuhan. Ibu bapak, ngarepaken perkuah ati Tuhan, itu membutuhkan kejujuran, membutuhkan pengakuan, Tuhan aku ini benar-benar tidak sempurna. Tuhan aku ini benar-benar orang yang tidak kebal terhadap masalah. Dan carilah tempat bersandar, carilah ruang,
sekedar bercerita kepada orang-orang terdekat kita. Saya tadi di Tebel bercerita, saya salut dan bangga karena saya pernah bersentuhan langsung dengan kawan-kawan dari Batak, khususnya Tanah Karo. Ketika mereka berada di suatu tempat perantauan begitu, pasti mereka akan berusaha, Bapak Ibu pasti akan berusaha mencari teman, ya saudara. Dicari tahu pertama kali tanyanya, kamu dari mana? Marga apa? Ya itulah kenyataan. Itulah persaudaraan di mana kita mampu untuk bersekutu, berkeluarga. Tapi kalau kita menganggap yang nyata itu adalah dunia maya, ya siap-siap sakit hati. Ya siap-siap sakit hati karena orang tidak mampu mengenal diri kita seutuhnya. Ngarepaken perkuhate Tuhan, berharap pada belas kasihan Tuhan, bukan berarti kita pasrah meratapi nasib buruk, melainkan sebuah keyakinan iman yang tentunya mengharapkan perubahan bagi kita semua. Mari kita berubah, mari kita mau jujur dan kita mau menghidupi kenyataan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami hidup menyendiri. Kami hidup tanpa mempedulikan kenyataan yang ada di hadapan kami, orang-orang di sekitar kami. Di tengah arus kemajuan teknologi saat ini, seringkali kami salah dalam mengerti apa itu kenyataan hidup. Yang maya kami anggap nyata, yang nyata justru kami anggap maya. Kami sadar bahwa itu beresiko, karena di sanalah awal mula dari kami merasa seorang diri. Kami merasa tidak memiliki penolong, kami merasa tidak ada yang mempedulikan hidup kami. Tuhan, kami belajar dari Daud ketika dia mau berterus terang jujur terhadap kelemahan dirinya. Masalah beban hidup yang dialaminya kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan berkenan turun dan memulihkan Daud. Begitu juga dengan kami Tuhan. Ketika kami mau jujur, kami mau hidup bersaudara, kami mau untuk berinteraksi, berelasi dengan orang-orang terdekat kami dalam kenyataan hidup kami. Entah itu orang tua, saudara kandung kami, tetangga kanan kiri, rekan kuliah, rekan pekerjaan, saudara-saudara kami yang hidup dan nyata di sekitar kami. Kami mau jujur kepada mereka, maka di sanalah ada pengharapan dari segala beban yang kami alami. Sungguh Tuhan mampukan kami. Sungguh Tuhan kami ngarepken perkuah ati Tuhan, cinta kasih Tuhan nyata atas kami. Kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Mari siakukun kini tekenta selaku kita kalak Kristen ninta dage skala-skala radu ras krina tedis ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit rasdoni
Aku tok man Yesus Kristus, anak si tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh dur si nguda nari, si syok liaman tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukun kayu persilang, mate jenari ni kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go kekek was maten nari, nangkih ke surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari remia pagi, ngeranakan singgelu ras singgo mate. Aku tok man kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegeluhun sirasa lalap. Amin. Perpulungan baci kundul. Dari seh paksana kita nahkan persembahan. Gunduari semua paksana kita nahkan persembahan mandi bata. Kata di bata si jadi palas ibas nahkan persembahan eme. Oh senina-seninangku ingat perkuah ate simbelin si isehken naman banta. Kupindo man bandu. Endas kelah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena atena. Sebab bagaimana harus nakam ersembah mandi bata sueras biandu selaku makhluk sirukur. Tupung si pepulung persembahan ras krina kita rendeh.
Mari seperbudak kurta ras kerina kita ertoto. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Bapa. Ijar papaginari sejempak senda tetap kami kekapnu. Terlebih Tuhan ibas kami ngikuti kebatin enda pe ngordalan alumuhuli kerinana. Bapa ngonde tangkas bagi kami karena katandu. Guakin katandu si harus dalankan kami kerina anak-anak andu. Katandu Bapa te kami min ipakekan kami bas keguluhun kami tep wari. Ajarindu kami katori paksa pe Tuhan. Tuhan ertoto kami karena pendeta kami singunakan katandu. Ende pe Bapa pasu-pasundu pandita kami enda sekeluarga. Baik ijabuna bagai pe bas pelayanan na kerinana. Lalu bagai Bapa piga-piga bulan serahenda pe tetap dengar ia melayani i gereja andu GPKP enda. Tuhan jendar toto kami membantu karena program pelayanan runggun kami ibas bulan me enda pe Tuhan sahkan kami indaskan kami man bantu saja gelah kerina pelayanan ibas bulan me enda Tuhan banci erdalan alumuhuli kerinana lanai si tading bagi Tuhan ertoto kami man bandu ijanda yang kapulung kami persembahan kami enda pe Bapa pasu-pasundu persembahan sepulung kami enda te kami Bapa persembahan sepulung kami enda rehnaka ibas kamnari Tuhan pasu-pasundu kerina persembahan enda guna kemuliaandu terlebih ibas runggun Surabaya enda bagi Tuhan sili ibas kami tading enda pe pasu-pasundu guna paken kami, geluhun kami, tep wari. Tuhan jenda ertoto kami, karena pekan doa GPKP, ibenakan kami baswari sendah, tanggal 10 pitu, seh pagi tanggal 25 Mei 2020 menda. Tuhan, kam dage sinyah-nyahi kami kerinana, mulai perpulungandu, bagai pesran sayandu kerinana, gelah tiap-tiap sektor kari Bapa, bancin terem kami pulung tiap-tiap berengi. Lalik kengasupan gegeh kami Tuhan. Makandaskan kami pekan doa kami enda ibas tan kekelengan saja. Tuhan jenda ertoto kami karena ulang tahun kelahiran bagai ulang tahun perjabun. Ija Bapa piga-piga anak andu mulai kin tanggal 10 pitu seh tanggal 22 Mei enda si pemena engkapkan nande kami orang tua kami pertua emeritus nande Suryani Purba Alexander Nathanael Sitepu Reynold Pranata Sitepu Briella Bernata Kaina Buru Gintik Neprada Ginting Maria Natasha Buru Ginting Ras Aurora MC Buru Surbakti bagai Tuhan anak-anak andu si ulang tahun perjabun keluarga pertua kami Bapak Pisa Tarigan bagai keluarga Bapak Berlan Barus ngokai genap kendu sada tahun umur man orang tua kami bagai turang senina kami kerinana. Tuhan pasu-pasundu keluarga si ulang tahun kelahiran nenda bagai si ulang tahun perjabun nenda. Kelaru bagai Bapa teridah kuasa andu si berikendu man kami kerina anak-anak andu. Tuhan jenda pertoto kami membantu idah kami piga-piga orang tua kami singgo seitun. Ngemutua daging orang tua kami enda Bapa, tapi kami ibas pengarak-ngarak ndu, berikan ndu tetap gegeh si simparman orang tua kami si nggo orang tua enda, berikan ndu usur kesehatan si simpar Tuhan, berikan ndu umur si panjang man orang tua kami enda kerinana, gelah kami kerina anak-anak bagai pekempu cicit-cicitna malam mati kami natap-natap orang tua kami enda. Tuhan jenda pertoto kami karena kota ingan kami Surabaya enda pe Bapa kam dage singarak-ngarak kota ingan kami tadi ngenda gelah banci kami aman bas
sigua pana pi Tuhan. Bagi pe bangsa ras negara kami enda, kam dagi tetap si masu-masu Tuhan, kam dagi tetap si ngara-ngara mulai ke pusat nari seku daerah berekendu man negara kami enda negara aman Tuhan. Gelah banci kami dalankan dahi-dahin kami bagi si ngena atendu saja. Bagi pi Tuhan itah kami piga-piga orang tua kami kurang kesehatan na terlebih nandai kami tigan si barata piga-piga urus lewat iya nama rumah sakit tapi baswari sendah nguidah kami sehat orang tua kami indah enda pi Tuhan te kami kam kak tambar situ-tuhu kam kak dokter situ-tuhu maka bagem Tuhan tetap dage berikan duga si simpar man orang tua kami indah bagai peman kami kerina si pulung enda Tuhan berikan duman kami gegeh si simpar kesehatan rezeki rasi debanna gelar bagai bapa kami pekrina anak-anak ndu tetap erpengendes man bandu saja meladeng akel harus pinokon kami membantu Tuhan tapi te kami opil ngablaskan kami teknuh kai surah-surah kami endam toto sila simpar enda bapa urasindu kami kerina gelam tungung kami katakan anak-anak ndu katauri pak sape ibas gelar Yesus Kristus alo kendu dage pingko kami enda amin. Perpadanan mandi bata ada salban Cina ras kerina kita tedis di bata labo pernah nadingken kita si sada idoni enda ngin ngekam encikep padan di bata dengan makai kensa jadi gegeh ta ibas kegeluhan ta amin. Si peteguhi dage perpadanan taman di bata radu ras kerina kita rende ipandu song leader ras organis.
Perpulungan mari sibalasken pertoton Tuhan. Bapa kami si surga, gelarndu ipagdami, relah min kini rajandu, selah min bagi ibadah. Berikan kami makan cukup pasiwari seendah-endah. Alhamdulillah salah kami, bagi ini alami kesalahan. Tapi sebab Engkau semada kerajaan ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mari kita pulang dan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan membawa sukacita, semangat yang baru. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu. Yang Tuhan janjikan adalah keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Marilah kita jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bersaksilah demi nama Kristus dimanapun kita berada. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sejati, bersama persekutuannya dengan Roh Kudus Sang Pemberi hikmat kebijaksanaan, kiranya senantiasa menuntun, melingkupi, dan menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kebaktinta godung seh Pak Sana Gundari kita Pak Sateneng ieu benaken. Paksa teneng godung ya bagi biasana apa ikam turang senina bagai peta anak kami si sekalian dengar kita ras-ras ibadah i gereja endah ibadakan kami waktu manbandu guna petanakan dirindu. Lalit ya mari Shalom Banta Krina Mejua-jua ya kupertandakan gelarku Yuda Paskah Ginting. Aku sekali dengan cak ibadah J karena sangana berlabuh kapal kami J. Jadi GBKP J Rumbun Surabaya ku idah bas Google jelas sekali aku ibadah teku. Jadi
Aku tading bas Galang di tehendu bas Medan Lubuk Pakam dari Lubuk Pakam. Galang, Pak. Iya. Aku bebere tarigan. Bujur. Ya, bujur sikatakan man turang seninanta. Merga ginting bebere tarigan iya i galang nari. Sabna aku merenda praktek daerah Galang ah, maka aku teh Galang jah. arah binjai aku tuh. Ya, adi godung. Ah, ya. Oh, dua Galang, kamu Galang Jaki nih. Lubuk Pakam. Oh, daerah Lubuk Pakam. Ya, daerah Lubuk Pakam, Galang Lubuk Pakam. Didengar kita, Ugakam Permata, go dong. Adilan nailit acaranta, banci kita si salam-salamen.